Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran dari kitab Syurut La Ilaha Illallah wa Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad Sa'id Raslan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kemudian beliau mengatakan faqad qala Syekhul Islami rahimahullahu waqad ulima bittarari min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam wattafaqat alaihi al-ummatu anna aslal islami wa awwala ma yu'maru bihi al-khalqu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Telah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan telah kita ketahui bersama bil ittirar dengan sangat gamblang dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ittafaqat alaihil ummah, umat telah sepakat, umat di sini artinya para ulama telah sepakat bahwasanya landasan dari Islam dan perkara yang pertama kali diperintahkan kepada manusia untuk mengerjakannya adalah syahadatu alla ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan bersyahadat anna muhammadan rasulullah. Fabidzalika yasirul kafiru musliman, dengan ucapan inilah orang kafir menjadi muslim. Wa aduwwun waliyan, dan seorang musuh Islam menjadi wali, menjadi teman. Wal mubahu dammuhu wa maluhu ma'sumad dami wal mali, dan orang-orang yang darahnya halal untuk ditumpahkan, hartanya halal untuk diambil, menjadi maksum, menjadi terjaga darahnya, menjadi terjaga hartanya. Thumma in kana dzalika min qalbihi faqad dakhala fil imani. Andaikan perkataan la ilaha illallah muhammadan rasulullah ini diucapkan dari hatinya, diucapkan dengan lisan dan datang dari hatinya, maka dakhala fil iman, dia masuk kepada keimanan. Wa in qalahu bilisanihi duna qalbihi fahuwa fi dhahiril islami duna batinil imani. Namun kalau dia mengucapkan kalimat syahadat tersebut hanya dengan lisan saja, tanpa disertai pengucapan dengan hatinya, tidak dari hatinya, maka dia Islam secara zahir, namun bukan Islam dan tidak punya iman dalam batin. Maka sampai sini perkataan Syekhul Islam. Maka dari penjelasan beliau kita dapatkan faedah bahwasanya ada orang yang zahirnya Islam, namun secara batin, secara hakikinya di sisi Allah bukan muslim. Wa ahlu sunnati wal jama'ati ala anna awwala ma yajibu 'ala al-'abdi syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa ifradullah ta'ala bil ibadati. Dan ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bahwasanya perkara pertama yang wajib untuk dikerjakan oleh seorang hamba adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
dan juga mengesahkan Allah dalam ibadah, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Ini adalah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa hujjatuhum ala dzalika umurun. Dan dalil mereka terhadap keyakinan ini, mereka punya keyakinan seperti ini, dalil mereka umurun, ada beberapa dalil. Min ahammiha, di antara dalil yang paling penting, yang paling utama, qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam li Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu lamma arsalahu ila al-Yamani. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal ketika Nabi utus Muadz untuk berdakwah ke Yaman. Innaka ta'ti qauman min ahli kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau wahai Muadz akan datang kepada sebuah kaum yang mereka adalah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Fa ifradullah ta'ala bitauhidi wal bara'atu minasyirki awwalul wajibati wa awjabut taklifati wa afradul faraidi. Maka mengesahkan Allah Ta'ala dengan bertauhid, dengan mentauhidkannya, dan berlepas diri membenci kesyirikan, berlepas diri atau membenci kesyirikan, ini adalah kewajiban yang paling pertama, dan taklif, pembebanan yang paling wajib, dan juga faraid, kewajiban yang paling wajib. Qala al-allamatu Ibnu Abil Izzi fi syarh Tahawiyah. Al-Allamah Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, beliau mengatakan dalam kitab beliau Syarh Tahawiyah, Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, karya Al-Imam At-Tahawi. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi mengatakan, "I'lam anna tauhida awwalu da'watir rusuli." Ketahuilah bahwasanya tauhid adalah dakwah para rasul, yang menjadi dakwah yang paling pertama. Wa awwalu manazilit tariqi, dan yang paling pertama dalam menjalankan agama. Wa awwalu maqamin yaqumu bihi saliku ila Allah, dan hal yang pertama, tempat yang pertama yang didirikan oleh seseorang ketika ia menjalani jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Walihada kana sahihu anna awwala wajibin yajibu 'alal mukallafi syahadatu an la ilaha illallah. Oleh karena itu maka perkara yang pertama kali, yang paling wajib pertama kali, yang wajib untuk dilakukan oleh seorang mukallaf, oleh seorang yang sudah terkena beban syariat, yang paling wajib pertama kali adalah syahadat la ilaha illallah. Ya, syahadat la ilaha illallah dan mewujudkannya, mengucapkan la ilaha illallah dan mewujudkannya. Lan nadharu, bukan nadhar. Ya, bukan pertama kali yang wajib bagi seorang mukallaf bukanlah nadhar. Ya, nadhar di sini artinya maqayisu al-aqliyah. Ya, nadhar artinya maqayis al-aqliyah. Ya, artinya perbandingan-perbandingan logika. Ya, jadi sebagian ahlul kalam punya pendapat bahwasanya kalau orang masuk Islam atau kalau dia ingin berislam, beragama dengan benar, maka yang pertama kali adalah nadhar. Nadhar itu apa? Nadhar itu membandingkan syariat dengan akal. Semua syariat dicari alasan logisnya. Kenapa sholat? Alasan logisnya apa? Kenapa zakat? Alasan logisnya apa? Ini kata mereka, pertama kali yang dilakukan nadhar, cari alasan logis. Walal qasdu ilan nadhar. Ya. Dan bukan juga al-qasdu ilan nadhar. Al-qasdu ilan nadhar artinya berniat untuk nadhar. Berniat untuk melakukan pencarian alasan-alasan logis. Wala syakku, dan juga bukan syak. Syak itu artinya meragukan, memulai semuanya dari keraguan. Ya. Ketika masuk Islam, ketika mau serius berislam, maka harus tanamkan keraguan dalam hati. Ya, kemudian nanti
sambil jalan, sambil mencari keyakinan-keyakinan. Salat ini kita ragukan dulu. Sambil jalan kita berusaha mencari keyakinan bahwasanya salat ini Allah perintahkan, bahwasanya salat ini ibadah. Namun awalnya ragukan dulu. Kama hiya aqwalun li arbabil kalami al-mamumi. Sebagaimana 3 pendapat inilah pendapat dari tokoh-tokoh ahlul kalam yang mazmum, yang tercela. Jadi 3 pendapat ini 3 pendapat dari ahlul kalam. Yaitu kewajiban pertama bagi seorang mukallaf adalah nazar, atau pendapat yang lain al-qasdu ila nazar, pendapat yang lain asyak. Nazar artinya tadi berusaha mencari alasan logis, al-qasdu ila nazar berniat untuk nazar, asyak artinya meragukan. Wa qala rahimahullahu fi mawdi'in akhara fi syarh at-Tahawiyah. Kemudian Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi juga mengatakan di tempat yang lain dalam kitab yang sama, kitab Syarah Tahawiyah, beliau katakan a'immatus salafi kulluhum muttafiquna ala anna awwala ma yu'maru bihi al-abdu asy-syahadatani. Para ulama salaf terdahulu semuanya sepakat. Tidak ada khilafiyah di antara mereka. Ulama Ahlussunnah mereka sepakat bahwasanya pertama kali perkara pertama yang diperintahkan kepada seorang hamba adalah untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wa kalimatu la ilaha illallah hiya kalimatut tauhid, dan kalimat la ilaha illallah disebut juga dengan kalimat tauhid. Wa kalimatul ikhlas disebut juga dengan kalimatul ikhlas. Wa hiya awwalu ruknin min arkanil Islam, dan dia adalah rukun pertama dari rukun-rukun Islam. Wa ala syu'batin min syu'abil iman, dan merupakan cabang yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan. Wa hiya awwalu wa a'dhamu wajibin 'alal mukallafi, dan syahadat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah adalah kewajiban yang paling pertama dan yang paling agung, yang paling utama, paling prioritas. Alal mukallaf, bagi orang-orang yang sudah terkena beban syariat. La ilaha illallah adalah prioritas pertama dan utama. Wa akhiru wajibin alaih, dan kewajiban yang paling terakhir. Artinya seseorang harus menutup hidupnya dengan la ilaha illallah. Artinya dia harus mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan berislam, dalam keadaan bertauhid, bukan dalam keadaan syirik, kalau dia mau selamat di akhirat. Fala a'dhama 'alal mukallafi minha ilman wa amalan. Maka tidak ada ilmu dan tidak ada amal yang paling agung, yang lebih agung daripada kalimat la ilaha illallah bagi seorang mukallaf.